Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kita masuk ke pembelajaran selanjutnya. Namun sebelum kita belajar, alangkah baiknya anak-anak ibu terlebih dahulu berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Berdoa selesai. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa dapat memahami keras dan lembutnya lagu membuang sampah. Yang kedua, siswa dapat mengamati lingkungan bersih dan sehat dan lingkungan yang tidak sehat. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui tentang sisi, sudut, dan titik sudut. Nah, anak-anak ibu, kita masuk pembelajaran yang pertama. Masih ingatkah anak-anak ibu dengan lagu membuang sampah? Nah, nyanyikanlah kembali lagu membuang sampah dengan semangat. Jangan lupa perhatikan kembali kuat dan lemahnya tekanan lagu. Kita nyanyikan bersama-sama ya, Nak. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Nah, setelah kita menyanyikan lagu membuang sampah, anak-anak ibu masih memperhatikan ya tanda garis lurus yang berarti dinyanyikan keras dan garis yang zigzag yang dinyanyikan secara lembut. Masih ingat kan anak-anak ibu dengan tanda seperti itu? Nah, kita masuk ke pembelajaran selanjutnya tentang bahasa Indonesia. Nah, kita baca dulu teks di berikut ini. Bacalah teks berikut dengan lafal dan notasi yang tepat. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Disadari atau tidak, halaman rumah terkadang jarang diperhatikan. Sampah berserakan, tanaman bunga juga jarang disiram. Tanaman bunga menjadi kering dan banyak yang mati. Halaman rumah menjadi kumuh dan gersang. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Sampah-sampah harus disapu dan dibuang ke tempatnya. Jika perlu, sampah dapat didaur ulang. Salah satu hasil daur ulang adalah pupuk kompos. Tanaman bunga harus disiram setiap hari. Pot bunga juga harus tersusun rapi. Halaman rumah akan terlihat rapi dan asri. Nah, anak-anak ibu semuanya dapat menjaga bunga-bunga atau halamannya dengan rapi dan bersih ya, Nak. Nah, tugas anak ibu yang pertama adalah mengamati gambar yang ada di buku tema halaman 30. Kemudian buatlah hasil pengamatan berupa bentuk laporan bagaimana kondisi rumah tersebut. Tugas ini dibuat di buku latihan bahasa Indonesia. Selamat mengerjakan, Nak. Kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, matematika. Anak-anak ibu perhatikanlah gambar di bawah ini dengan teliti. Nah, gambar yang pertama ada potongan kertas, gambar kedua ada kemasan makanan. Gambar potongan kertas dan kemasan makanan merupakan bangun datar. Bangun datar memiliki sisi, sudut, dan titik sudut.
Anak-anak ibu pasti bingung kan apa itu sisi, sudut, dan titik sudut? Untuk lebih jelasnya kita lihat ke gambar yang kedua dulu ya nak ya. Nah, gambar kedua di sana ada janjar genjang. Janjar genjang memiliki banyak sisi sebanyak 4 buah, titik sudut sebanyak 4 buah, dan banyak titik sudut sebanyak 4 buah juga. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nanti akan ibu jelaskan ya nak ya. Kita masuk ke gambar selanjutnya. Nah, dengarkan ibu menjelaskan tentang sisi, sudut, dan titik sudut pada gambar berikut. Nah, yang garis itu disebut dengan sisi, sedangkan garis yang melengkung itu disebut dengan sudut. Dan titik sudut adalah titik yang ada di ujung sudut. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan gambar ibu. Nah, ini ibu akan membuat gambar segitiga, di mana gambar segitiga ini memiliki 1, 2, dan 3 sudut. Ini adalah sudut segitiga ya nak. Dan sudut segitiga di situ ada titik sudut pertama, titik sudut kedua, dan titik sudut yang ketiga. Nah, sisinya yang mana? Yang ini adalah sisi. Dan contohnya lagi seperti ibu akan membuat persegi panjang. Ini gambar persegi panjang ya nak ya. Kemudian akan ibu tandai sudutnya. Sudut yang pertama, sudut yang kedua, sudut ketiga, dan sudut yang keempat. Kemudian ini adalah titik sudut yang pertama, titik sudut yang kedua, titik sudut yang ketiga, dan titik sudut yang keempat. Kemudian ini adalah sisinya, sisi kedua, sisi ketiga, dan sisi keempat. Nah, tugas anak-anak ibu selanjutnya adalah membuat latihan di halaman 33, dibuat seperti yang ibu contohkan tadi ya nak. Nah, jangan lupa diberi tanda sisi, sudut, dan titik sudut. Selamat mengerjakan. Sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak ibu jangan lupa menjaga kesehatannya selama pandemi ini dan rajin belajar di rumah walaupun kita belajar daring. Tugasnya masih ibu tunggu dan ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.